tugas. Eh, ya, itu adalah materi matematika yang dipilih ya, yang dipilih berdasarkan pertimbangan kepentingan kependidikan, ya, pertimbangan psikologi anak ya, eh, eh, pertimbangan ya ke apa pendidikan lainnya dan teknologi ya, dan teknologi. Jadi dua hal itu yang menjadi bahan pertimbangan ya, pertimbangan menetapkan ya, menetapkan ya materi itu menjadi atau diajarkan ya, diajarkan di sekolah. Nah, di sekolah di sini ya artinya materi matematika yang diajarkan mulai jenjang pendidikan dasar ya, SD, SMP dan SMA. Nah, gitu ya, SMA. Nah, karena Anda ini di S2 nanti lulusannya ya, bukan hanya untuk ya atau bisa mengajar di sekolah ya sebagai guru matematika. Nah, Anda juga nanti berhak untuk menjadi dosen ya S2 ya, menjadi dosen di perguruan tinggi nanti ya, perguruan tinggi. Nah, oleh karenanya ya untuk mempersiapkan ya kompetensi di perguruan tinggi ya. Kalau Anda nanti ada yang jadi dosen ya, maka ya tugas yang Bapak berikan itu ya dilengkapi ya, dilengkapi materinya sampai di perguruan tinggi. Nah, gitu ya, sampai di perguruan tinggi. Nah, jadi eh, ya sebagai bekal ya, bekal Anda nanti untuk apa menjadi dosen ya, menjadi dosen. Jadi materi matematika sekolah Bapak lengkapi ya, Bapak lengkapi ya, Bapak lengkapi penguasaannya ya, penguasaannya hingga sampai ke perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi. Nah, itu sehingga pembahasannya apa yang Bapak sampaikan ya pembahasannya topik-topik ya, topik-topik materi sudah Bapak berikan ya, berikan. Nah, itu silakan dibahas ya, ditulis ya sesuai dengan topiknya ya, topiknya. Jadi mulai dari SD ya, topik itu kalau ada SD ya, mulai di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, dilengkapi perguruan tinggi. Jadi kalau buku-buku yang ada di sekolah ya, itu kan tidak sampai perguruan tinggi ya, tidak sampai perguruan tinggi. Jadi batas sampai SMA lah gitu ya, SMA. Nah, tinggal Anda lengkapi ya, lengkapi sampai ke perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi. Ya, jadi sebagai contoh kalau ada yang mendapat materi matriks, misalnya matriks ya, ada yang dapat matriks, Ada, Pak. ada di Siska ya, Siska, Pak. Ya, Siska ya praktek. materi matrik. Ini contoh ya, contoh saja. Misalnya di sekolahan itu matrik itu Siska mulai dari diajarkan mulai dari mana? SMP atau SMA? Siska, Pak, ngajarnya di Ngajarin di mana? di SMP, Pak. SMP. Mm-mm. SMP matrik sudah ada belum? Belum, Pak. Oh, belum ada ya. Oke. Ya, Misalnya matriks di SMP belum ada, di SD belum ada, adanya di SMA ya. SMA, iya, Pak. Nah, SMA. Nah, matrik di SMA ya yang diajarkan itu dibatasi ya sampai dipelajari matriks bujur sangkar, ordo ya, ya ordo eh, berapa? 4 kali 4 atau 3 kali 3? 4 kali Oh, 4. 4 kali 4 empat ya. kali 4 udah Nah, dipelajari di 4 kali 4 ya. Itu materi matriks yang diajarkan di tingkat sekolah di SMA dalam hal ini ya. 4 kali 4. Nah, jadi ditambah ya,
dilengkapi sampai ordo N kali N ya, di perguruan tinggi itu N kali N. Jadi mulai dari ordo 5 kali 5 ya, 6 kali 6, 7 kali 7 sampai N kali N. N itu bilan bulat ya, N-nya bilan bulat. Nah, jadi pembahasan Siska sampai ke sana ya, membahas materinya. Udah bisa dipahami Siska? Udah, Pak. Nah, udah ya. Nah, dari mana sumbernya? Ya, sumbernya tentunya dari buku matematika ya, buku matematika perguruan tinggi ya, buku matematika perguruan tinggi atau matematika murni ya, atau matematika murni ya, bukan matematika sekolah ya, matematika murni. Nah, di sana ya para materinya. Nah, di mana didapatnya? Ya, kalau di perpustakaan ya, Universitas Bengkulu itu ada ya. Jadi perpustakaan Universitas Bengkulu ya, itu tersedia lengkap ya buku matematikanya. Ya, dari situ bisa ya. Ya, atau dari online ya. Misalnya dari online ya, buku-buku online ya, buku-buku perguruan tinggi online ya yang membahas itu ya. Nah, silakan ya dicari seperti itu. Nah, nanti Anda bahas ya, Anda bahas. Sehingga nanti Siska ya uraian matriknya lengkap gitu ya, lengkap. Jadi lengkapnya itu ya bisa digunakan ya untuk mengajar di SMA, bisa digunakan untuk mengajar di perguruan tinggi, gitu ya. Jadi, sambil Anda juga ini belajar ya, sambil belajar memahami ya, mengulang kembali ya materi di perguruan tinggi. Ya, mungkin ya waktu S1 Anda sudah pernah dapat ya, untuk mengulang kembali. Kalaupun tidak pernah dapat waktu S1, ya Anda belajar akhirnya ya. Anda belajar, Anda mulai belajar sendiri ya, memahami ya materi tersebut. Ya, tentunya nanti dengan bimbingan Bapak ya, dengan bimbingan Bapak untuk mempelajari seperti itu. Nah, dengan demikian ya, tugas ini ya memberikan bekal ya matematika secara lebih lengkap ya, secara lebih lengkap. Jadi memberikan bekal penguasaan materi matematika di sekolah ya dan tambah perguruan tinggi ya sebagai tambahan untuk melengkapi ya bekal kompetensi Anda untuk sebagai apa calon dosen misalnya, calon dosen. Itu seperti itu. Nah, ini contoh saja ya materi. Nah, untuk materi yang lainnya sama ya. Untuk materi yang lainnya sama ya. Anda cari ya materi di perguruan tinggi ya yang sesuai dengan topik yang menjadi tugas Anda ya, yang menjadi tugas Anda. Jadi Anda kerjakan di Word ya. Anda kerjakan di Word file yang Bapak berikan ya dengan dengan format yang sudah diberikan juga ya, ikuti format itu. Nah, kemudian nanti eh, kalau ada hal-hal yang Anda kutip ya dari buku, jangan lupa dicantumkan sumbernya ya. Jangan lupa dicantumkan sumbernya di dalam kurung ya, buat dalam kurung. Kemudian lengkapnya di dalam kurung tulis nama ya, koma tahun ya, nama pengarang buku, nama penulis buku, koma tahun ya, tahun terbit buku. Nah, lalu uraian lengkapnya di daftar pustaka. Jadi daftar pustaka diuraian lengkapnya ya. Selain nama, tahun, judul buku, kemudian tempat terbit, lalu nama penerbit, nah gitu ya. Jadi lengkap. Mhm. Eh, Diusahakan ya, yang ditulis itu ya diharapkan ya penulisan ini ditambahkan kreativitas ya, kreativitas Anda. Nah, jadi artinya kreativitas itu yang dibutuhkan ya Anda dalam membuat ya contoh soal gitu ya. Ya, contoh soal itu contoh soal sendiri ya, ya, contoh soalnya sendiri.
ya jangan ngutip ya, yang ngutip. Nah, kemudian dalam membuat soal latihan ya, buat soal latihan, kemudian apa jawabannya ya, jawabannya itu juga buat sendiri ya, buat sendiri. Tapi kalau definisi ya, definisi itu nggak bisa buat sendiri ya, sudah ditentukan ya, ada definisi ya, definisi matriks ya, matriks adalah, nah itu tidak buat sendiri ya, Anda ngutip itu ya, pasti ngutip. Nah, ngutip tapi jangan lupa ya, dicantumkan nama penulisnya ya, nama penulisnya siapa, tahun berapa ya itu ya, jangan lupa. Termasuk teorema-teorema ya, ya, misalnya teorema Pitagoras ya, Anda ngutip teoremanya, nah itu nggak mungkin Anda buat sendiri ya, itu harus ngutip. Nah itu dicantumkan ya, dicantumkan. Tapi kalau contoh soal ya, soal latihan ya itu buat sendiri ya, buat sendiri. Hmm. Nah ini latihan Anda ya, latihan Anda sekaligus Anda berlatih ya untuk memantapkan ya, memantapkan materi matematika sekolah. Jadi Anda sudah ngerti ya, sudah ngerti ya materi itu ya. Kemudian Anda berkreativitas membuat sendiri ya, sehingga nanti menjadi atau sehingga ya nanti pemahaman Anda tentang materi itu akan lebih mantap ya, Anda akan lebih mantap gitu ya. Ya, itu tujuannya ya. Ya, termasuk juga kalau Anda buat tabel ya, buat tabel ada gambar ya, gambar tabel, nah itu jangan copy paste ya, tetap dibuat gambarnya ya. Jadi Anda keterampilan membuat gambar yaitu Anda latih juga ya, tetap Anda buat gambarnya, grafiknya buat ya. Nah, jadi tidak ada gambar atau tabel yang copy paste ya, tetap dibuat sendiri, dibuat ya, dibuat. Nah, ini untuk melatih juga ya, melatih keterampilan Anda dalam membuat gambar dan sebagainya. Itu apa seperti itu ya. Ya kecuali kalau ada gambar-gambar yang memang sulit ya, yang sulit ya, yang terpaksa nggak bisa buat sendiri ya silakan di copy ya, copy paste ya, ya. Tapi tetap disebutkan sumbernya ya, tetap disebutkan sumbernya dari mana, tetap ditulis ya. Termasuk kalau Anda ada sumber dari internet ya, sumber dari internet, nah, tetap ditulis ya, sumber internetnya itu HTTP-nya ya, HTTP ya. Kapan Anda mendownload ya, itu ditulis sumbernya. Gitu. Jadi singkatnya, apa yang Anda kutip atau kepunyaan orang lain ya, yang Anda gunakan itu dicantumkan, ya, dicantumkan. Jadi yang tidak dicantumkan itu uraian sendiri ya, uraian sendiri. Jadi uraian sendiri hasil karya Anda sendiri ya, itu tidak dicantumkan ya, dicantumkan gitu. Silakan ya dibuat secara lengkap ya, apa materi tersebut. Jadi nanti ya setiap perkuliahan ya nanti Anda diminta untuk menyampaikan progresnya ya, progres sampai sejauh mana ya yang sudah Anda kerjakan ya, sudah Anda kerjakan itu disampaikan progresnya. Nah, kemudian nanti ditanggapi ya, ditanggapi oleh teman-temannya, didiskusikan ya, didiskusikan sehingga nanti setelah itu diperbaiki ya, diperbaiki sehingga menjadi lengkap ya. Akhirnya ya nanti akan menjadi lengkap tulisan Anda karena sudah berdasarkan masukan dari teman-temannya ya, kemudian juga masukan dari Bapak ya, dari Bapak gitu ya, dari Bapak. Hmm. Nah, kemudian ya karena tugas ini ya tugas penulisan materi matematika ini berada dalam bimbingan dosen ya, dalam bimbingan dosen ya. Nah, maka ya nanti di penulisnya itu dicantumkan dua orang ya. Jadi Anda ya mahasiswa ya, kemudian Bapak ya, kemudian nama Bapak.
gitu. Jadi sebagai karya bersama, ya, sebagai karya bersama antara mahasiswa dengan dosen, ya, dengan dosen, ya, dengan dosen. Hmm. Eh, Syukur-syukur ya nanti eh, eh, bisa diterbitkan, ya. Syukur-syukur nanti bisa diterbitkan, ya. Kalau apa memungkinkan nanti untuk diterbitkan itu lebih bagus, ya, lebih bagus, bisa diterbitkan materi tersebut. Di, eh, oleh karena itu ya harus dibuat yang baik, ya, dibuat yang baik, yang bagus, ya, yang lengkap, ya, sehingga nanti apa masyarakat tertarik, ya, sebagai masyarakat nanti tertarik. Hmm. Eh, Diusahakan juga ya sumbernya itu ya supaya lebih lengkap, ya. Baik sumber dari nasional, ya, buku-buku nasional, ya, dilengkapi juga buku dari internasional, ya, buku-buku luar, ya. Buku luar itu biasanya lebih lengkap, ya, lebih lengkap, lebih baik, ya, dari buku-buku yang ada di kita, ya, di nasional. Nah, itu juga diusahakan seperti itu, ya, untuk menjadi lebih lengkapnya, ya, lebih lengkapnya seperti itu. Nah, itu penjelasan dari materi matematika sekolah, ya, yang menjadi tugas, ya, menjadi tugas untuk mata kuliah ini, ya, mata kuliah ini. Baik, eh, ada yang sudah mulai mencoba, sudah menulis Eh, saya sudah soal, mulai menulis, Pak. soal Materi udah. materi bilangan dan operasi bilangan. Oh, operasi dan operasi bilangan, ya. Oke, ya, soal rahasia, ya. Baik, nanti, ya, nanti. Sebelumnya, sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Ini untuk Hmm, setiap minggunya itu kita mempresentasikan progres itu berdasarkan urutan materi yang Bapak berikan atau kami semua mempresentasikan progresnya atau sesuai urutan? ya, jadi intinya semuanya nanti, ya, menyampaikan progresnya, ya, progresnya, ya, berdasarkan urutan materi, ya, yang Bapak sampaikan, ya. Yang bilangan kan pertama bilangan, ya. Hmm. Dari, ya, nanti berikutnya yang kedua siapa? Materi apa? Bangun ruang, kalau nggak salah. Ba- Bangun Bangun ruang, ruang, ya. bangun Bangun ruang data, itu siapa? Ulfa Pak, Lupa. Ulpa, ya, bangun ruang, lupa. Kemudian bangun ruang. yang ketiga siapa? Ketiga, fungsi bukan ya? Siska Apa Matri, Siska ya? Pak. Siska matrik. Siska. Matris dan faktor. Oh, Siska, ya, material vektor, ya, tiga, ya. Oke. Heeh. Yang keempat, Yang keempat fungsi, Pak. fungsi. Saya, Pak. Oh, Rodi, fungsi, ya. Mm-mm. Nah, fungsi Rodi. Yang kelima, lima Yang siapa? kelima saya, Pak, kalau nggak salah. Oh, Lina Purnamayanti. Apa? Purnamayanti. Ya, Mm. tentang apa? Lina Purnamayanti. Tentang pola persamaan dan pertidaksamaan, Pak. Persoalan dan ketidaksamaan. Ya, terakhir Lina, ya. Lina Simbolon tentang apa? Iya, Kak. Pola bilangan, Tentang barisan, dan deret, Pak. eh, pola Pola bilangan bilangan, barisan, dan deret. dan, ya. Terus nanti kembali lagi, ya, kembali lagi ke Sola, ya. Begitu, ya, berputar untuk apa urutan presentasinya, ya, presentasinya. Nah, sebelum presentasi tugas, ya, tiap perkuliahan Bapak akan apa eh, menyampaikan, menambahkan materi dari Bapak, ya, materi matematika sekolah yang lain, ya, yang lainnya, yang apa untuk melengkapi, ya, materi yang sebelumnya, ya, yang tentunya. Jadi nanti Bapak tambahkan materi, ya, setelah itu baru apa dilanjutkan dengan pembahasan diskusi tentang tugas, ya, dengan tugas. Ya, baik, ya, Bapak akan share screen dulu, ya, materi dari Bapak. Ini kok nggak nampak, ya, ininya. Oh, ada share screen, nggak ada nampak. Oh, ya, share screen sebentar.
Matematika sekolah. Juli, Desember, tahun. Sudah nampak? Belum, Belum, Pak. belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya. Belum. Proses. Ya, sudah. Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya. Pak. Oke ya. Ya. Jadi untuk matematika sekolah ya seperti yang Bapak sampaikan pada silabus ya, silabus yang disampaikan ya, yang dibahas ya, selain materi matematika sekolah ya, konten matematikanya ya, tapi juga tentang pembelajarannya, gitu ya, tentang pembelajarannya. Nah, gitu. Jadi tentang bagaimana mengajarkan ya matematika di sekolah ya, yang efektif tentunya ya, yang efektif. Jadi aspek pembelajarannya ya, tentang aspek pembelajaran, tentunya pembelajaran ini ya difokuskan ke pembelajaran matematika di sekolah. Nah, gitu ya, pembelajaran matematika di sekolah. Jadi untuk matematika sekolah ya, nanti outputnya ya, luarannya ya, di samping Anda ya memahami ya materi matematika ya, matematika di sekolah, Anda juga memahami ya tentang bagaimana mengajarkan matematika di sekolah ya, bagaimana mengajarkan matematika di sekolah. Nah, oleh karena itu ya materi berikutnya ya tentang pembelajaran matematika di sekolah. Nah, jadi pembelajaran matematika sekolah ini adalah unsur pedagogik ya, unsur pedagogik di mata kuliah matematika sekolah. Nah, kalau materi matematika sekolah ya itu unsur konten ya, unsur konten dari eh, apa matematika sekolah ya, dari matematika. Jadi unsur kontennya. Baik. Ini udah langsung direkam ya? Belum. Sudah. Iya, Pak. Udah direkam. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah Direkam. udah otomatis direkam ya? Udah direkam host tadi. Iya, Oh, udah otomatis rekam ya. Host Oke. direkam. Oh, sudah direkam, ya. Pak. Oke ya. Ya, baik. Nah, jadi ini unsur ya eh, pedagogik ya. Jadi unsur pedagogik yaitu ya kaitannya dengan bagaimana cara mengajarkan matematika di sekolah ya. Nah, nanti juga unsur unsur apa selain unsur pedagogik ya, unsur konten ya, unsur konten yang sudah Bapak sampaikan ya, termasuk sudah sebagai tugas itu masuk unsur konten ya. Termasuk unsur psikologi ya, psikologi anak ya, psikologi anak di sekolah ya, anak di sekolah. Jadi dari unsur-unsur ini ya, yang terpenting ya, yang harus Anda dikuasai ya, itu unsur konten ya, unsur konten matematika di sekolah. Jadi bagaimanapun canggihnya ya, terampilnya ya seorang guru mengajarkan ya, tapi kalau salah konsep mengajarkan matematika itu menjadi tidak berarti ya, menjadi tidak berarti bagi siswa ya, menjadi tidak berarti bagi siswa. Nah, eh, namun demikian ya, unsur pedagogik ya itu penting ya, penting juga ya. Di mana pentingnya ya? Pentingnya supaya materi matematika yang diajarkan ke siswa itu dapat diterima dengan mudah, ya dapat dipahami dengan mudah. Nah, kemudian pentingnya supaya ya
pembelajarannya ya, pembelajaran matematika di sekolah menjadi lebih efektif ya. Jadi menjadi lebih efektif. Itu pentingnya unsur pedagogik ya di matematika sekolah ini ya, dalam hal ini dengan pembelajaran matematika sekolah. Nah, jadi eh, Bapak ingin sampaikan ya, pembelajaran matematika sekolah itu punya karakteristik ya, karakteristik yang bisa berbeda ya, yang bisa berbeda dengan pembelajaran eh, apa materi ilmu yang lain ya. Jadi pembelajaran fisika misalnya, pembelajaran fisika di sekolah ya, pembelajaran bahasa di sekolah ya, pembelajaran ilmu sosial di sekolah gitu ya. Ini apa ada hal-hal yang sama ya, tapi juga ada hal-hal yang beda. Jadi masing-masing punya karakteristik. Itu karena terkait dengan karakteristik dari ilmu yang diajarkan ya. Ya, terkait dengan karakteristik dari ilmu yang diajarkan. Jadi matematika ya itu sebagai ilmu deduktif ya, ilmu deduktif atau ilmu yang apa berkaitan ya dengan dengan pola pikir ya, ilmu yang abstrak begitu ya, abstrak tentunya memiliki karakteristik ya. Jadi karena dia abstrak beda dengan ilmu yang konkret ya, kayak fisika ya, biologi ya, itu ilmunya konkret ya. Jadi materi yang diajarkan itu nyata ya, ya. Jadi nyata. Benda padat, benda cair ya, atau makhluk hidup di biologi gitu ya, itu nyata. Nah, itu memiliki karakteristik yang beda dengan ilmu yang abstrak kayak matematik ya. Jadi matematik ilmu abstrak. Jadi tidak tampak ya, ya tidak tampak. Nah, karakteristik dari matematik itu sendiri ya, ya berpengaruh ya terhadap pembelajarannya, ya berpengaruh terhadap pembelajarannya. Sehingga pembelajaran matematika itu memiliki karakteristik ya tertentu. Nah, karakteristik dari pembelajaran matematika ini perlu dipahami oleh guru ya, perlu diketahui. Kenapa perlu diketahui ya? Ya karena ya guru yang akan menerapkan ya, melaksanakan pembelajaran matematika ya. Karena guru yang akan melaksanakan pembelajaran matematika di sekolah, di kelas ya, di kelas. Jadi dengan guru mengetahui karakteristik dari pembelajaran matematika yang dilakukannya, sehingga guru tersebut ya dapat bijaksana ya dalam mengajarkannya ya. Jadi dia tahu ya bagaimana sebaiknya ya memberikan kepemahaman terhadap siswa ya, gitu ya. Nah, karena dia mengetahui karakteristiknya, gitu ya. Jadi kalau mengajarkan matematika tidak sesuai ya dengan karakteristik ya, maka ya pembelajarannya menjadi tidak efektif ya, pembelajarannya menjadi tidak efektif. Nah, inilah perlunya ya kita mempelajari ya, perlunya kita mempelajari ya eh, karakteristik dari pembelajaran matematika di sekolah. Ya. Kita perlu mengenal ya, mengenal ya apa sih ciri ya dari pembelajaran matematika itu ya, apakah ciri ya. Baik. Nah, ini ya beberapa ciri dari pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama ya, bahwa pembelajaran matematika sekolah itu berjenjang, ya, dia berjenjang. Jadi mengajarkan ya, ya, jadi mengajarkan ya, misalnya mengajarkan bilangan, ya, bilangan, ya, bilangan. Jadi dalam mengajarkan bilangan ya, eh, dia perlu berjenjang ya, dari hal yang mendasar ya,
ya mendasar, kemudian ke menengah sampai ke atas ya sampai yang lebih kompleks ya, dari yang sederhana ya, sederhana gitu ya, sederhana. Kemudian meningkat lagi ya menjadi agak kompleks ya, agak kompleks, lalu meningkat lagi menjadi kompleks gitu ya. Nah, itu cara mengajarkannya ya, cara mengajarkannya. Sehingga ya di buku-buku juga sama ya, di buku itu berjenjang materinya. Jadi Anda perhatikan ya, apa dari uraian ya, uraian. Jadi uraian mulai di SD ya, di SD itu mulai dari bilangan apa yang diajarkan. Solia yang udah membahas tuh. Halo, Solia, Sholat. Sola ya, Sola, Sola, Sholat lempar keluar kah? Sola. Coba Iya, gimana, Anda, Pak? Sola Anda jelaskan ya jenjang dari uraian materi matematika di sekolah tentang bilangan dari SD. Awal SD itu diajarkan bilangan apa dulu? Di SD itu diajarin bilangan asli, bilangan cacat. Nah, mulai asli ya. Jadi asli, Iya, caca, kemudian bilangan bulat ya, jenjangnya ya. iya, Nah, itu tahapannya ya. Jadi, kenapa bilangan asli dulu ya? Kenapa bilangan asli? Ya, sholat, silakan. Eh, Menurut Anda kar- bi- kenapa eh, bilangan asli dulu? karena bilangan asli itu bilangan yang Pak yang paling apa ya? Alasannya itu paling Hmm, dimengerti sejak usia dini, Pak. Bilangan asli. ya, dapat lebih dimengerti ya, karena dia Iya, mulai dari satu ya, bilangan asli ya. iya, Pak. Nah, satu ya. Jadi kalau satu itu ya, anak lebih ngerti ya. Misalkan Iya, diberikan contoh banyaknya benda satu ya satu gitu ya. Nah, ketimbang kalau anak dimulai dari nol ya, bilangan caca ya, iya, bilangan caca di nol. Nah, anak memahami bilangan nol ya, itu agak sulit ya. Dia membayangkan bilangan nol itu agak sulit. Jadi anak itu lebih mudah ya memahami benda yang langsung konkret ya. Jadi ada satu buah kelereng misalnya ya, satu iya, Pak. buah kelereng. Nah, satu buah kelereng itu menunjukkan bilangan satu gitu ya. Nah, anak lebih mudah. Nah, itu Iya, alasannya ya. Nah, iya, Pak. alasannya. Nah, jadi itu berjenjang. Nah, setelah anak menguasai ya, menguasai bilangan asli ya, baru Iya, ya dia diperkenalkan bilangan nol ya, bilangan caca ya, bilangan iya, caca dari nol. Jadi bilangan caca ya dari satu maka diajarkan apa dimunculkan ya bilangan nol. Nah, nol di situ ya apa itu diperagakan bisa diperagakan oleh guru ya. Jadi tidak ada bilangan ya, tidak ada bilangannya ya, tidak ada bilangannya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, setelah nol ya, setelah nol ya kemudian lagi meningkat menjadi bilangan negatif ya, iya, bilangan bilangan bulat Bu. ya, bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, gitu ya, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ada bilangan negatif situ mulai muncul ya, bilangan negatif. Nah, bilangan negatif. Jadi bilangan negatif diperkenalkan ya. Ya, diperkenalkan misalnya melalui yang konkret, melalui hutang gitu ya, melalui hutang ya, atau melalui kalau ada apa, ada kayu ya, kayu ya, yang kayu ya. Nah, dimulai mulai ya di bawah permukaan ya, di bawah permukaan itu negatif ya, di bawah ya negatif ya. Iya, Jadi di permukaan lautnya itu nol ya. iya, Pak. Kemudian ke atasnya satu dua, nah gitu ya, di meteran itu ya. Nah, Iya, bisa anak diperkenalkan udah mulai seperti itu. Nah, ini jadi itu ciri khasnya ya, bahwa mengajarkan matematik itu berjenjang ya, berjenjang. Hmm. Nah, begitu pula di materi-materi lainnya ya, materi-materi lainnya berjenjang ya dari SD ya. Itu ciri ya, ciri. Jadi mengajarkan matematik supaya mudah ya, dia harus berjenjang ya, harus berjenjang. Jadi kalau guru mengajarkan langsung bilangan ya, bilangan langsung bilangan bulat begitu ya, bilangan bulat ya. Nah, itu anak bisa stres ya,
Jadi dimulai dengan bilang bulat itu anak jadi stres ya. Karena dia tidak akan mampu ya, tidak akan mampu ya membayangkan itu. Nah, sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif ya, tidak efektif. Nah, ini ciri yang pertama ya, bahwa di pembelajaran matematik ya di sekolah ya itu ciri khasnya ya harus berjenjang ya, harus berjenjang. Oke ya, jenjang. Nah, ini contoh di bilangan ya. Nah, silakan ya Anda perhatikan ya di materi apa pokok-pokok bahasan yang lain ya, pokok-pokok bahasan yang lain ya, pokok bahasan yang lain. Nah, nanti dalam uraian ya, dalam uraian tugas yang diberikan ya. Nah, Anda mulai dari itu tadi ya. Kalau ada bilangan ya sola ya, sola ya. Jadi Anda mulai membahas tentang bilangan asli ya. Jadi bilangan asli ya, bilangan asli ya uraian seperti yang di SD ya. Bilangan asli penyajiannya ya, penyajiannya mulai dari SD ya, SD. Nah, kemudian terus ya sampai ke perguruan tinggi ya, ke perguruan tinggi. Jadi kalau di SD itu Anda masih bisa ya dalam menjelaskan ya materinya dengan menggunakan benda-benda konkret ya, dengan benda-benda konkret ya untuk di SD ya bisa menggunakan benda-benda konkret ya dalam menjelaskan bilangan asli itu. Kemudian di SMP ya, SMP ya, SMP melalui semi konkret ya, SMA juga apa udah agak konkret, agak abstrak ya. Nah, perguruan tinggi nanti abstrak ya, tidak ada apa. eh, nah, di perguruan tinggi itu nanti ada teori bilangan ya, ya ada teori bilangan namanya. Jadi teori bilangan itu penjelasannya membuktikan teorema-teorema ya, teorema-teorema di teori bilangan gitu ya. Nah, itu sudah di perguruan tinggi ya bilangannya ya. Jadi pembahasan soal sampai sana nanti ya, sampai ke teori bilangan ya, teori Baik, bilangan Pak. di perguruan tinggi. Nah, itu ya menyajikannya. Mm-mm. Jadi berarti nanti di tugas itu Pak dibedakan. Jadi kayak seperti matematika SD bilangan asli diuraikan bilangan asli seperti Mm-mm. ini. Ya, ya, ya betul. Ya, terus ya, terus mengalir Baru setelah bilang, bilang proses asli, bilangan caca gitu kan ya, iya. bilangan caca terus ya, bilangan bulat terus ya, sehingga sampai menjadi lengkap bilangan itu ya, menjadi bilangan lengkap itu. Jadi Oh, ada bilangan yang di SMA ya, di SMA itu ada bilangan imajiner ya, SMA itu bilangan imajiner kan ada ya, I ada itu ya. Pak Nah, rasional. bilangan ada bilangan rasional ya, bilangan imajiner ya, ya. Nah, ada bilangan real ya. Nah, nanti itu dibahas semuanya ya. Jadi masih Hmm. terkait dengan bilangan ya, masih terkait itu bilangan dibahas semuanya. Seperti itu ya. Bilangan apa tuh? Imajiner di SMA mungkin ya. Iya, eh, Nah, SMA ya, bilang imajiner ya. Hmm. pi Iya, power. termasuk pi, ya itu jadi masuk. Sehingga nanti pembahasan tentang bilangan lengkap ya di Sola ya. Jadi Sola bilangan itu lengkap masuk di situ. Seperti itu. Iya. Ya, baik ya. Itu contoh saja ya. Nah, silakan ya. Misal Rodi juga ya, Rodi di fungsi ya. Nah, itu di pembahasan fungsi di SD itu ada ya. Mungkin namanya bukan fungsi ya. Mungkin namanya bukan Iya, fungsi. Tapi uraiannya sudah ada ya yang berkaitan dengan fungsi ya. Tapi iya, penyajiannya lebih konkret ya di SD itu ya fungsi itu ya lebih iya. konkret ya oke. Nah itu nanti di apa silakan di apa diuraikan ya diuraikan. Nah ini ciri yang pertama ya bahwa Anda ya perlu tahu ya bahwa pembelajaran matematika di sekolah itu ya karakteristiknya yang pertama dia berjenjang ya bertahap ya. Satu tahap harus dilalui ya, kemudian tahap berikutnya dan seterusnya. Jadi jangan langsung diawali dengan tahap yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, kemudian eh, yang kedua karakteristik pembelajaran matematika di sekolah itu ya, yaitu mengikuti metode spiral ya, mengikuti metode spiral.
Jadi metode eh, pembelajaran matematika ya uraian materinya spiral. Jadi spiral itu ya dia itu ya eh, apa pembahasannya ya mulai yang sempit ya sampai apa ngembang ya ngembang jadi besar ya terus ya berkaitan ya berputar gitu ya berputar. Ini masih ada kaitannya dengan bertahap ini ya yang bertahap. Jadi spiral itu maksudnya dia eh, materi satu dengan yang lainnya itu ya dia berkembang terus ya sampai sampai dalam dan luas ya sampai dalam dan luas gitu ya sampai dalam dan luas. Jadi uraian materinya ya dari yang apa tidak dalam di permukaan ya kemudian berputar terus ya sampai mendalam ya sampai dalam dan luas ya itu metode spiral maksudnya ya metode spiral. Jadi kayak fungsi ya itu metode spiral ya dari yang sederhana ya sampai yang kompleks ya sampai mengerucut yang kompleks gitu ya. Jadi kalau yang dasar itu yang spiral itu dasar itu kan ya luas ya sampai menyempit ya sampai menyempit khusus ya menyempit khusus. Nah itu menggunakan metode spiral ya dalam pembelajaran matematika. Nah ini rumus dari pembelajaran matematika seperti itu. Nah ciri yang ketiga ya yang ketiga ini adalah pembelajaran matematika menekankan pola berpikir deduktif. Nah, ini yang harus dicamkan ya, bahwa ya, inti dari mengajar matematika itu menekankan pola pola pikir deduktif. Ya, ini yang inti matematika. Apa itu pola pikir deduktif ya? Ya, pola pikir deduktif. Jadi pola pikir yang didasarkan ya pada hal-hal umum ya, hal-hal umum ya, hal-hal umum, kemudian ke yang khusus ya, yang khusus ya, yang khusus ya. Jadi hal umum ya, seperti definisi ya, definisi ya, definisi, kemudian teorema gitu ya, teorema ya. Eh, Kemudian baru muncul sifat-sifat ya, muncul sifat-sifat, kemudian apa terus ke hal-hal yang khusus ya, ke hal yang khusus dari umum ya ke yang khusus ya. Ini sebenarnya matematika ya, matematika. Nah, jadi seperti ya, Anda pernah belajar aljabar abstrak ya, aljabar abstrak atau struktur aljabar ya, waktu S1 ya, S1 ada struktur aljabar atau aljabar abstrak. Nah, di situ pola pikir deduktifnya kelihatan ya, pola pikir deduktifnya kelihatan. Jadi bagaimana ya pola pikir deduktif itu ditunjukkan di dalam membuktikan ya, membuktikan suatu teorema ya, membuktikan suatu teorema. Jadi ada teorema dibuktikan ya, eh, ya katakan ya teorema itu eh, ya contohnya di induksi matematik ya itu di induksi matematik. Nah membuktikan pernyataan-pernyataan ya membuktikan pernyataan-pernyataan pada induksi matematik ya induksi matematika itu deduktif sebenarnya ya, menggunakan pola pikir deduktif. Jadi misalnya suatu pernyataan ya itu berlaku ya suatu pernyataan ya itu berlaku untuk n sama dengan k ya n sama dengan k. Nah, akan dibuktikan ya, yaitu berlaku juga untuk N sama dengan K plus 1, ya misalnya K plus 1. Nah, jadi pembuktian itu ya, itu kan menggunakan definisi ya, menggunakan aturan-aturan matematik ya, menggunakan teorema-teorema lain ya, sifat-sifat ya, sehingga terbukti ya, bahwa pernyataan itu berlaku untuk N sama dengan K plus 1 ya, N sama dengan K plus 1. Nah, itu pola pikir deduktif ya, pola pikir deduktif. Itu tuntutan dari matematika ya, dari pembelajaran matematika. Nah, namun dalam penerapannya namun dalam penerapannya ini disesuaikan ya,
disesuaikan dengan kebutuhan, dengan karakteristik dari siswa, ya, dengan kemampuan mental siswa, gitu ya, kemampuan mental siswa. Hmm. Kalau untuk di SD ya, tentunya ya pola pikir deduktif itu belum bisa diterapkan secara, ya, belum bisa diterapkan secara penuh lah ya, ya secara penuh. Dia eh, apa eh, menggunakan metode induktif ya. Jadi pola pikir deduktifnya ya itu eh, apa belum bisa diterapkan ya, dia diterapkan induktif. Jadi misalnya ya, kalau pola pikir deduktif ya, eh, sifat komutatif ya, sifat komutatif penjumlahan dua bilangan bulat, misalnya dua bilangan bulat. Jadi jika A dan B ya, jika A dan B itu bilangan bulat, maka A tambah B itu sama dengan B tambah A. Nah, gitu ya. Maka A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, jadi itu eh, kalau deduktif ya, itu harus dibuktikan ya, dibuktikan dibuktikan secara deduktif ya, secara deduktif. Misalnya ambil ya A anggota B ya, dan ambil B anggota B ya, maka A tambah B ya, itu hasilnya C misalnya ya. C itu bilang bulat juga ya, bilangan bulat. Ditambahkan A ya, B bilang. Nah, sehingga A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, itu pembuktian secara deduktif ya, deduktif di teori bilangan ya, teori bilangan ya, deduktif teori bilangan. Nah, ini nanti menjadi tugas sola Gracia ya, sampai ke sana ya, sampai ke sana. Nah, itu untuk di perguruan tinggi ya, untuk di perguruan tinggi seperti itu deduktifnya. Tapi untuk di tingkat sekolah ya, untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan eh, penjumlahan penjumlahan dua bilangan bulat ya itu sama ya, atau bersifat komutatif ya, bersifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A ya, itu komutatif. Maka untuk di sekolah ya dibenarkan ya cara menunjukkannya dengan mengambil sembarang dua bilangan bulat ya. Ambil A-nya satu ya, B-nya dua gitu ya. Tambahkan ya, satu tambah dua sama dengan tiga. Kemudian 3 tambah 2 sama 3 tambah 2 apa? 3 dibalik aja ya. 2 tambah satu, 1 tambah 2 ya. Itu sama dengan 3. Kemudian diambil ya. A-nya 4, B-nya 5 ya. Maka 4 tambah 5 sama dengan 5 tambah 4 sama dengan 9 ya. Dan seterusnya. Nah, jadi untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan sifat komutatif ya. Sifat komutatif penjumlahan ya, penjumlahan dua bilangan bulat pada ya, pada siswa SD ya, pada siswa SD itu itu bisa dilakukan secara induktif ya, secara induktif gitu ya, secara induktif. Mm. Nah, itu karena kepentingan pembelajaran ya, itu didasarkan karena apa karakteristik dari siswa ya, karakteristik siswa-siswa itu bisa dilakukan. Nah, tetapi itu eh, secara matematik ya, secara matematik itu belum cukup ya, itu belum cukup ya, belum cukup. Sampai ya, sampai sesuatu pernyataan itu bisa ditunjukkan secara deduktif ya, sampai ya eh, apa bisa ditunjukkan secara deduktif. Nah itu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh guru matematik ya, guru matematik. Jadi secara pembelajaran ya itu dibenarkan ya eh, menggunakan induktif ya, menggunakan induktif. Tetapi secara matematik ya itu belum ya, belum bisa ya dibenarkan. Harus dibenarkan ya secara deduktif. Ya, ini yang perlu diketahui ya, diketahui. Oke. Jadi
selama ya siswa itu bisa untuk memahami secara deduktif secara deduktif, nah sebaiknya dilakukan secara deduktif ya, ya. Tapi kalau tidak bisa ya gunakan induktif induktif itu seperti itu ya. Ini ciri yang ketiga dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, ciri berikutnya bahwa karakteristik dari pembelajaran matematika sekolah adalah pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Nah, ya. Jadi pembelajaran matematika kebenaran yang dianut ya di dalam pembelajaran matematika adalah kebenaran konsistensi. Ya, konsistensi. Jadi teori kebenaran sesuatu yang dianggap benar yang dianggap benar itu ada beberapa teori ada beberapa teori sesuatu yang dianggap benar. Nah, untuk matematika untuk menyatakan suatu pernyataan itu benar atau tidak pernyataan itu salah atau tidak, nah itu berdasarkan konsistensi. Jadi dia kalau konsisten suatu pernyataan kalau konsisten dengan definisi gitu dengan definisi, maka pernyataan itu menjadi benar. Atau suatu pernyataan itu benar kalau sesuai dengan teorema, maka pernyataan itu menjadi benar. Tapi kalau tidak sesuai suatu pernyataan tidak sesuai dengan definisi ya atau tidak sesuai dengan teorema, maka pernyataan itu menjadi salah. Ya, itu ya. Jadi kebenaran konsistensinya seperti itu ya. Jadi suatu kebenaran dinyatakan benar kalau kalau pernyataan-pernyataan sebelumnya itu memang sudah benar ya. Jadi suatu pernyataan itu benar kalau pernyataan-pernyataan sebelumnya memang sudah benar. Nah, gitu konsistensinya konsistensi. Ya, jadi misalnya ada suatu pernyataan ada definisi definisi. Eh, coba misalnya contoh definisi fungsi fungsi adalah gitu misalnya Nah, itu definisi. Coba Rodi, halo Rodi, Oh iya Pak, iya. silakan coba Anda sebutkan definisi fungsi fungsi adalah apa di Ya, fung- matematik? fungsi itu adalah aturan yang Hmm, menghubungkan hmm, semua anggota A ke anggota hmm. himpunan B, Pak. Sudah, Ya. Hmm. itu saja. Nah, itu Ya. belum itu belum lengkap definisinya belum Oh gitu. lengkap. Jadi bukan hanya menghubungkan jadi bukan suatu aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota B tapi ada ciri khasnya Ciri khasnya pertama ya, setiap anggota A dihubungkan dengan tepat satu ke anggota B. Nah, tepat satunya itu ciri khasnya Oh iya, iya. Setiap anggota A dihubungkan tepat satu ke anggota B. Jadi nggak boleh dua dihubungkannya Nah, gitu itu ciri khas pertama. Yang kedua adalah setiap anggota A. Jadi anggota A itu habis dipasangkan, tidak ada tersisa, tidak ada tersisa. Nah, setiap Hmm. anggota A. Nah, itu dua ciri khas fungsi Jadi Ya, ya relasi khusus Jadi yang disebutkan oleh Rodi itu masih relasi masih pengertian relasi, belum fungsi ya, iya, iya. masih relasi. Jadi menghubungkan itu masih konsep relasi. Tapi kalau fungsi relasi khusus Jadi khususnya itu setiap anggota habis dipasangkan. Kemudian setiap anggota dipasangkan tepat satu. Nah, itu namanya Iya. fungsi. Nah, itu definisinya Itu definisi. Jadi kalau ada suatu persamaan misalnya suatu ada persamaan atau suatu relasi ada suatu relasi ada suatu relasi yang tidak memenuhi definisi fungsi, maka relasi itu bukan fungsi. Nah, gitu maka relasi itu bukan fungsi. Nah, itu konsistensinya di situ
Jadi kebenaran matematik itu kebenaran konsistensi. Artinya kebenaran yang berdasarkan kebenaran sebelumnya ya, konsisten kebenaran sebelumnya. Jadi kita sepakat ya bahwa fungsi itu definisinya seperti itu ya, itu yang benar ya. Jadi definisi fungsi yang benar itu seperti itu ya, yang sudah disepakati. Nah, yang sudah disepakati itu ya dijadikan dasar ya, dijadikan dasar atau dijadikan pedoman ya untuk mengecek ya relasi-relasi berikutnya ya, apakah termasuk relasi itu fungsi atau bukan fungsi. Nah, itu sesuaikan aja dengan definisinya ya, sesuai dengan definisi. Kalau sesuai dengan definisi itu berarti benar. Kalau tidak sesuai dengan definisi, maka pernyataan itu menjadi salah. Nah, itu contoh kebenaran konsistensi ya. Harus konsisten ya. Jadi matematik itu harus konsisten. Jadi harus konsisten dengan definisi dan sebelumnya ya. Nah, itu ciri khasnya ya. Ciri khas dari pembelajaran matematika. Ya. Nah, berikutnya ya, ciri khas dari pembelajaran matematika yang lain ya. Dalam mengajarkan matematika di sekolah ya, diusahakan ya, mulai dari hal yang konkret sampai ke yang abstrak. Nah, ini untuk memudahkan ya, karena matematika itu kan ilmu abstrak ya, yang ada di dalam pikiran. Jadi bendanya tidak nampak ya. Nah, supaya dia mudah dalam mengajarkan matematika ya, maka eh, mengajarkan matematika dari hal-hal yang konkret. Seperti contoh bilangan tadi ya. Jadi mengajarkan bilangan asli ya, bilangan asli ya, satu ya, dua, tiga dan seterusnya. Jadi mulai dari yang konkret ya, misalkan ambil kelereng satu buah gitu ya. Nah, ini menunjukkan satu ya, kelereng dua buah gitu ya. Wah. Atau juga bisa dengan benda-benda lain ya, benda-benda lain yang apa bisa dipahami ya, bisa dimengerti oleh siswa. Nah, seperti itu ya. Nah, dari yang setelah dia paham yang konkret terus ya, nanti mengarah ke yang abstrak sampai nanti ya ditunjukkan ya eh, apa bilangan 8 gitu ya, sampai angka 8 aja ya, angka 8 sampai angka 8. Jadi tidak menggunakan benda konkret lagi ya, tinggal nulis angka 8 misalnya gitu ya. Anak menyebutkan ya setelah angka 12 angka berapa ya, ya di bilangan asli ya. Nah, anak nanti bisa menyebutkan 13 Pak misalnya ya. Nah, itu udah abstrak ya, ada abstrak. Jadi nggak usah bantuan dari kelereng lagi ya, dari kelereng lagi. Jadi diusahakan ya, atau ciri khas dari pembelajaran matematika ya, dia mulai dari hal-hal yang konkret ya ke yang abstrak. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, kemudian ciri karakteristik yang lain adalah diusahakan pembelajaran matematik itu mulai dari hal-hal yang sederhana ya, diusahakan dari hal yang sederhana sampai ke yang kompleks. Nah, gitu ya. Jadi dalam mengajarkan misalnya fungsi ya, ya dari yang sederhana dulu ya. Jadi fungsi-fungsi misalnya ya fungsi dengan apa eh, satu variabel gitu ya, ya satu variabel misalnya ya. Nah, fungsinya satu variabel. Kemudian meningkat ya fungsi dua variabel ya, fungsi tiga variabel dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi kalau di geometri ya, misalnya dari dimensi satu ya, dimensi dua ya. Dimensi satu itu kan bidang datar ya, bidang datar ya. Dimensi dua udah ruang ya. Kemudian dimensi tiga, dimensi empat dan seterusnya. Jadi dari hal yang sederhana ke yang kompleks, itu ciri khasnya ya. Yang kemudian ya ciri karakteristik dari pembelajaran matematika yang lain adalah jadi usahakan ya dalam pembelajaran matematika itu mulai dari konsep-konsep yang mudah ya, yang mudah ya sampai yang lebih kompleks ya, yang lebih kompleks. Ya.
Ya, misalnya tadi ya, dalam menjelaskan bilangan ya, saya menjelaskan bilangan dari hal yang mudah dulu tadi kan ya, eh, bilangan asli, caca, bulat ya, kemudian bilangan rasional, irasional, kemudian sampai bilangan real ya, bilangan real, kemudian setelah itu bilangan kompleks gitu ya. Nah itu ya, urutan penyajiannya. Jadi diusahakan dari yang mudah ke yang lebih sukar ya, yang lebih kompleks. Termasuk matrik ya, matrik mulai dari ordo 2 kali 2 misalnya, kemudian dijelaskan ya sifat-sifatnya, kemudian ordo 3 kali 3, kemudian meningkat ordo 4 kali 4 ya, dan seterusnya. Itu ciri khas dari karakteristik pembelajaran matematika. Nah, kemudian ya, ciri khas yang lainnya ya, karakteristiknya bahwa setiap memperkenalkan konsep yang baru ya, memperhatikan konsep sebelumnya yang dipelajari. Nah ya, jadi ini perlu materi prasyarat ya, materi prasyaratnya diperhatikan ya, karena eh, berjenjang ya ngajar matematika. Jadi sebelum menyampaikan konsep yang baru ya, diingatkan konsep yang sebelumnya ya, konsep sebelumnya. Tentunya konsep sebelumnya berkaitan dengan konsep yang baru ya, konsep yang baru. Jadi inilah ya, di dalam mengajarkan matematika ya, perlunya apersepsi ya, perlunya apersepsi. Jadi diusahakan ya guru ya sebelum mengajarkan materi baru ya, dicek dulu materi konsep sebelumnya ya, konsep sebelumnya. Jadi usahakan ya konsep sebelumnya itu dikuasai oleh siswa. Nah, karena kalau dia udah menguasai konsep sebelumnya ya, ini akan memudahkan dia mempelajari konsep yang baru, ya, konsep yang baru. Jadi ya misalnya ya, ngajarkan perkalian bilangan ya, perkalian bilangan bulat misalnya ya. Nah, jadi sebelum mengajarkan perkalian bilangan bulat ya kita ketahui ya adalah definisinya ya, adalah penjumlahan berulang ya. Ya, perkalian itu ya dipahami ya didefinisikan sebagai penjumlahan berulang gitu ya. Nah, jadi dicek dulu penjumlahannya ya. Jadi penjumlahannya harus dikuasai dulu ya. Penjumlahannya harus dikuasai dulu. Jadi kalau dia menguasai penjumlahan ya, baru diajarkan perkalian. Nah, dia akan lebih paham. Jadi kalau belum paham ya tentunya diajarkan dulu ya, dibahas dulu ya penjumlahan ya. Dibahas dulu, diingatkan ya tentang penjumlahan itu seperti apa ya. Kalau dia paham baru meningkat ke materi yang baru ya tentang perkalian. Nah ini ya, jadi memperkenalkan konsep baru dengan memperhatikan konsep sebelumnya. Kemudian ciri khas yang lain ya, bahwa bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah terjadi. Ya ini ya. Jadi hampir sama ya. Jadi usahakan bahan-bahan baru ya yang Anda ajarkan ya, itu ditampakkan kaitannya dengan bahan yang sudah dipelajari ya, yang sudah dikenal. Jadi Anda apa mengkaitkan ya dengan bahan sebelumnya gitu. Kemudian ya, untuk pengulangan konsep dengan cara memperluas dan memperdalam. Nah ini ya, jadi konsep matematika ya dari yang sederhana ya, terus ya, ini konsep yang apa metode spiral tadi ya. Jadi metode spiral ya, jadi materi konsep yang sederhana ya, kemudian ya meningkat ya dengan cara memperluas memperdalam ya, diperluas dan diperdalam. Jadi kalau eh, ya katakan ya fungsi linier ya fungsi linier. Nah, fungsi linier kemudian eh, diperdalam ya meningkat ya menjadi fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Ya, ini fungsi kuadrat ya. Ini perluasan ya, perluasan dari fungsi linier ya, perluasan dari fungsi linier. Jadi dia diperluas ya, kemudian didalami dengan eh, apa? Menjelaskan ya,
menjelaskan ciri-ciri fungsi kuadrat ya. Jadi ciri-ciri fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu ya sebagai pendalaman ya dari fungsi linear ya, sebagai pendalaman dan perluasan dari fungsi linear. Nah, itu ya apa pola ya atau karakteristik dari mengajar matematika. Ya, itu oke ya. Nah, kita sampai jam berapa? Oke. Sudah habis, Pak. Sebenarnya Oh, sudah habis, sudah Pak. habis ya. Sudah habis. Setengah 10 ya, udah habis Iya, ya. kita Oke ada ya. kuliah lagi, Pak. Oh ya, karena ada kuliah lagi. Siapa setelah ini? Ibu Ibu Hanifah. Hanifah, Pak. Oh, baik ya. Setengah 10 Bu Hanifah ya. Iya, Pak. Oke, baik ya. Jadi untuk kali ini ya belum sempat presentasi ya. Iya, Pak. Presentasi ya. Silakan dilengkapi ya. Ya, Dilengkapi tugasnya ya sehingga progres ya. Progres minggu depan ya. Tugasnya udah lebih lengkap ya, lebih banyak ya. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Nanti minggu depan insya Allah akan dilanjutkan dengan presentasi tugas ya, presentasi tugas. Tapi sebelum presentasi tugas ya, Bapak akan melengkapi materi dari Bapak ya. Materi yang lain ya, dilengkapi dengan materi yang lainnya. Tapi Anda tetap ya, setiap perkuliahan sudah siap ya untuk presentasi tugasnya. Jadi presentasi iya, progres Pak. ya, ya harus sudah siap untuk presentasi progres tugas ya. Ya baik, sebelum kita akhiri silakan diambil foto dokumentasi. Iya, Pak. Bapak, sebelumnya Oke. saya ingin bertanya dulu, Pak. Berarti besok minggu Oh, depan itu saya sendiri atau semuanya ada progres, Pak? prinsipnya semuanya ya, prinsipnya ya, prinsipnya semuanya siap ya untuk progres ya. Progres. Nanti presentasinya ya tergantung dari waktu ya, dari waktu. Ya bisa kalau bisa semuanya ya presentasi ya. Ya, Ya, ya kalau enggak dibatasi. Tapi intinya semuanya tetap menyampaikan ya, menyampaikan progres ya. Nanti menyampaikan progres bisa penyampaiannya secara cepat ya, atau secara lambat ya, tergantung waktu yang ada nanti. Begitu ya, bisa dipahami? iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Silakan untuk dokumentasi. Siapa Iya, yang mengambil? iya, Pak. Saya, Pak. Rodi ya. Ya, Ya semuanya kameranya dibuka ya. Ya, ya, Pak. ya, siap ya. Buka, dikasih aba-aba ya. Ya, Kasih aba-aba. Pertama serius dulu ya, serius tapi senyum ya. ya, Nah yang kedua bebas ya, ya, bebas. Ya dikasih aba-aba, Rodi. ya, ya. Siap. 1, Hmm, 2, hmm, 3. ya, Oke, hmm, pindah dulu. ya, bebas. Ya, Ya, gaya bebas ya. bebas ya. Silakan gaya bebas, gaya masing-masing ya. Ya gaya masing-masing. Ya, 1, Ya oke 2, ya, 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 gaya 3. masing ya. Hmm. Oke, sudah. Udah. Oke. Sudah, Pak. Ya baik, kirim ke grup ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik ya. Makasih, Pak. Sama-sama ya kita Terima kasih, Pak. bersyukur Makasih, Pak. ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas izinnya semata ya kita udah selesai ya perkuliahan pada hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, memberikan kebaikan ya untuk kita semuanya. Dan kita insya Allah Amin. berjumpa di minggu berikutnya ya. Kita tutup dengan doa ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Lab ya, sama-sama ya, baik. Iya, Ya. Pak. Ya. Oh ya, Stop dulu berarti recordnya. kasih lalu Stop ini sama record. Ibu Hanifah ya. Apa Ya. jeda dulu Stop. nih? Napas dulu. Stop dulu recordnya. Stop record Oh ya. ya. Oh ya.